Tiada yang ada selainmu yang selalu menjagaku meski kadang tinggalkanmu. Aku hanyalah manusia yang mencari jalanmu yang pasti kembali padamu. Petunjuk jalanmu, aku ingin bersihkan jiwaku, terangilah dengan segala petunjuk jalanmu. Kalau bisa tahu siapa nama istri Bapak yang dicek darah itu? Istri saya. Istri saya namanya Sandra. Baik, sampel darah ada di meja. Nanti saya akan segera periksanya. Lebih baik Bapak tunggu di luar saya dulu sekarang. Tidak sia-siakan. Saya pura-pura nangis seperti orang bodoh di depan petugas lab itu. Jadi posisi kita aman. Sandra tidak curiga lagi terhadap Amira. Ya. Sekarang aku bisa lega. Meskipun Amira nggak akan tertolong, aku masih punya mesin uang baru dari Johan dan Mita. Sebenarnya aku yang nabrak kamu, Ra. Aku sengaja ngelakuin semua itu. Gue mau pertengkaran kita sekarang lebih menantang. Apa maksud lo? Gua akan milikin Amira. Oke? Ternyata kamu benar-benar marah sama aku, Amira. Apa mungkin ini usaha Andre untuk ngambil hatinya Amira? Nih, Cepet bener kamu dapat uangnya, mah. Sebenarnya dari mana sih uang-uang ini? Atau jangan-jangan Mama habis mencuri orang-orang? Gak usah banyak tanya deh. Cepat selesai urusan kamu. Jangan bikin malu keluarga. Ngutang gara-gara judi lagi. Oke, Ma. Halo? Iya. Saya sudah punya uangnya. Kamu ambil sekarang di rumah saya. Tapi ingat, jangan sekali-sekali mengancam saya atau keluarga saya lagi. Oke? Ada apa, Mas? Mita, orang kita berhasil melakukannya. Suami Yasmin akhirnya membayar semua hutangnya segera. Dia pasti minta sama Yasmin. Itu berarti uang Reza akan kembali ke kita. Bagus, Mas. Kalau gitu langsung aja kita tangkap. Ya. Ayo. Amira,
Sekali lagi aku minta maaf ya. Karena semua ini terjadi gara-gara aku. Aku yang bikin kamu masuk rumah sakit. Dan sebagai penembus kesalahan aku, Ra, aku yang anterin kamu pulang. Kenapa ya? Reza nggak minta maaf aja sama aku. Aku pasti mau maafin Reza. Kalau Reza mau minta maaf sama aku dengan tulus. Amira, Ra, kok kamu diam aja sih? Ntar kamu kesambet loh. Sial! Ini uang kalian. Tapi ingat, jangan ganggu saya lagi. Ngerti kalian? Selamat siang. Pak Johan, ada apa ya datang sini? Jangan dikira saya tidak tahu, Yasmin. Selama ini kamu kan yang memeras Reza. Apa maksud Anda? Uang itu buktinya. Kamu telah memeras Reza. Dan kamu terlibat hutang, dan uang itu terpakai untuk melunasinya. Sayang, uang hasil memeras nggak bertahan lama kan? Ayo, Andre. Jadi semua ini jebakan? Anda sudah suruh orang untuk main judi dengan suami saya, sehingga dia kalah dan terlibat hutang. Supaya Anda punya bukti kalau uang ini adalah hasil dari pemerasan, begitu? Ya, dan sekarang kamu tertangkap basah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Andre, Amira, untung kalian datang tepat waktunya. Memangnya ada apa, Tante? Orang ini sudah memeras anak saya, Reza. Dan dia tertangkap basah. Ini semua buktinya. Andre tolong jelaskan pada mereka. Jelaskan pada mereka dari mana saya mendapatkan uang ini. Tolong, Andre. Iya betul. Uang itu memang saya yang ngasih. Karena tadi pagi, Tante Yasmin datang ke rumah saya. Dan dia minta uang untuk biaya rumah sakitnya Amira. Jadi, ini bukan uang dari Reza. Kalian jangan sembarangan nuduh saya ya. Sudah tahu kan dari mana saya dapatkan uang ini? Jadi lebih baik kalian pergi dari sini daripada kalian nanti malu sendiri. Pergi! Pergi!
Sekarang kita harus gimana, Mas? Kita harus pikirkan cara lain. Nah, sebaiknya kita pergi dari sini dulu. Sebenarnya aku sama Papa tidak pernah menjebak kamu maupun Tante Yasmin. Kamu ingat itu? Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Jadi kamu udah minjemin uang ke Tante Yasmin untuk biaya rumah sakit aku? Buat apa sih, Andre? Amira, sebenarnya begini loh. Aku ngerasa sangat-sangat bertanggung jawab atas semua yang terjadi sama kamu. Makanya, aku jadi berpikir kalau... Dan Tante Yasmin bisa nerima gitu aja? Sebenarnya Tante... Tante tau aku kan? Aku paling nggak bisa Tante berhutang budi sama orang. Apalagi kalau ini masalahnya uang. Aku tahu, Tante yang minjem uang. Tapi biar gimana pun juga kan semuanya buat aku, Tante. Makasih Tante udah nolongin aku. Tapi maaf Tante, kayaknya Tante nggak perlu repot-repot ngelakuin ini semua. Amira, aku ngelakuin semua ini. Aku ikhlas. Ikhlas kok. Tolong Dre, kamu tinggalin aku sama Tante Yasmin. Karena aku mau ngomong sama Tante Yasmin. Oke. Kalau itu memang mau kamu. Ini. Assalamualaikum. Amira, kenapa kamu usir Andre kayak gitu? Dia kan cowok baik. Kamu nggak tahu situasi yang sedang kita hadapi saat ini kan? Uang itu bukan cuma untuk bayar rumah sakit kamu. Tapi Tante pinjam uang itu karena Om lagi diancam orang terlibat hutang. Dan ternyata semua ini adalah jebakan dari Pak Johan. Dia masih mengira kalau Tante dan kamu adalah pelaku pemerasan terhadap Reza selama ini. Jadi mereka sengaja menjebak Om Doni supaya kita mengeluarkan uang itu untuk jadi bukti. Padahal semuanya nggak benar kan? Reza, Tante. Enggak, Tante Yasmin. Reza nggak mungkin ngelakuin ini. Amira, kamu percaya deh sama Tante. Tante yakin kok, Reza itu nggak mungkin rela uangnya hilang begitu aja. Dia masih pengen uangnya kembali. Dan Pak Johan melakukan ini semua bukan cuma sekedar mencari bukti. Tapi dia pasti sama Reza bekerja sama supaya uang ini dapat sama mereka kembali. Jadi mereka menuduh kita sembarangan kan? Dan mereka masih yakin dan masih curiga kalau kita adalah pelakunya. Percaya deh, Andre itu adalah penyelamat buat kita. Dia rela kok ngeluarin uang berapa aja buat kamu. Beda sama Reza kan? Yang kelihatan di depannya baik, tapi di belakangnya cuma bikin kamu menderita aja. Ya kan? Kamu bisa ngerasain sendiri kok. Iya sih, Tante. Aku ngerasain kayak gitu. Tapi Tante, berarti aku salah dong sama Andre. Tadi aku udah ngusir dia. Apa aku harus minta maaf sama Andre? Mumpung dia belum jauh, kamu kejar. Ayo, sebelum terlambat. Tante, kalau gitu sekarang aku coba cari Andre ya, Tante. Dan aku mau minta maaf sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati sayang. Amira, aku tahu kok. Kalau kamu pasti akan tahu yang sebenarnya. Karena cuma orang bodoh yang ngebiarin kamu marah terlalu lama. Andre, sebenarnya aku... Aku tahu kok. Kalau kamu juga nggak akan datang untuk meminta maaf, aku yang akan tetap meminta sama kamu. Karena aku nggak akan putus asa untuk ngeyakinin kamu kalau aku sama sekali nggak punya niat untuk bikin kamu kecewa.
Terima kasih, Andre. Kamu berhasil. Kamu berhasil udah ngeyakinin aku. Dan sekarang aku udah maafin kamu. Dan aku harap kamu juga maafin aku ya. Reza? Lo tuh gak ada kapok-kapoknya. Gue udah bilang berkali-kali sama lo, tolong jauhin Amira. Ya cukup, Za. Apa-apaan sih kamu? Sekarang aku mau nanya sama kamu dan aku pengen tahu dari kamu. Sebenarnya apa sih yang kamu mau? Apa sih tujuan kamu ngedeketin aku selama ini? Maksud kamu apa sih? Kamu gak usah pura-pura, Za. Aku udah tahu. Kamu selama ini masih curiga sama aku dan Tante Yasmin, kan? Kamu masih ngira kalau aku dan Tante Yasmin itu adalah semua yang ngelakuin ini. Kamu ngomong apa sih, Ra? Selama ini aku dekat sama kamu, karena aku emang cinta sama kamu. Aku ingin melindungi kamu. Udahlah, Za. Aku nggak percaya sama omongan kamu. Za, kamu sama papa kamu udah nuduh aku dan Tante Yasmin yang ngelakuin itu. Dan aku ngerasa sama sekali nggak ada bukti yang tepat. Aku tahu, Za. Kamu nggak mau kan kehilangan uang kamu kayak gini? Kamu ngelakuin ini semua karena kamu pengen uang kamu kembali, iya kan? Sumpah, Ra. Aku nggak ngerti apa yang kamu omongin sekarang. Aku nggak nyangka, Za, ternyata kamu laki-laki yang selalu berpura-pura. Sekarang udah jelas. Aku sama Tante Yasmin udah terbukti kalau kita berdua nggak salah. Dan sekarang mending kamu pulang dan kamu ngomong sama papa kamu. Amira, kamu udah salah nilai aku. Kali ini aku nggak akan tinggal diam. Sebenarnya aku sama papa tidak pernah menjebak kamu, maupun Tante Yasmin. Kamu ingat itu? Amira, tunggu Amira. Andre, biarin dia sendiri dulu. Tapi yang pasti, satu pekerjaan kita udah selesai. Kamu seneng kan lihat Amira sama Reza bertengkar? Ya iyalah, Tante. Berarti usaha kita itu nggak sia-sia. Makasih ya, Tante. Tante, salam aja buat Amira ya. Kalau dia udah mulai baikan. Pasti. Ya udah, Tante. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Amira lagi ngapain? Kok Kak Amira nangis? Kakak nggak apa-apa, sayang. Kak Amira bohong. Riri lihat sendiri kalau Kak Amira itu abis berantem kan sama Kak Reza. Ra, lo itu gila banget ya. Dua cowok kaya berantem cuma demi lo. Dan sekarang lo malah nangis-nangis kayak gitu. Gue heran nih sama lo. Sebenarnya siapa sih yang lo incer? Sampai-sampai lo harus pura-pura nangis supaya mereka kasihan. Lebay banget sih lo. Kalian tuh apa-apaan sih? Diem aja deh kamu. Lia, kamu bisa kan nggak ikut campur masalah orang? Satu hal yang harus kamu tahu. Aku sama sekali nggak pernah mengincar harta mereka. Karena aku bukan perempuan matre. Kamu ngerti? Yes. Akhirnya kita berhasil, Mas. Ada tanda tangannya Bu Sandra di surat wasiat ini. Bersihkan jiwaku. Papa, apa-apaan sih?
Bisa-bisanya Papa mencurigai Amira dan Tante Yasmin kalau mereka yang memeras aku. Kan udah terbukti, Pak, kalau mereka tuh nggak bersalah. Dengar, Reza. Semuanya bisa Papa jelaskan. Papa sama Tante Yasmin tadinya sudah melupakan semuanya. Tapi Papa merasa ada yang ganjil. Iya, Za. Saya dan papa kamu sepakat untuk menyelidiki kasus itu kembali. Tanpa sepengetahuan kamu dan mama kamu. Takutnya kamu dan mama kamu tidak setuju tindakan kami. Dan kamu tahu, kita mendapatkan apa? Ternyata mereka adalah pemeras yang sebenarnya. Oleh sebab itu, Papa dan Tante Mita berusaha mati-matian untuk mendapatkan bukti. Reza yakin, Pak, Amira itu bukan seorang pemeras. Jadi percuma lah Papa nyari buktinya. Nah, terserah kamu mau percaya atau tidak. Yang jelas, Papa sudah tahu kebusukan Amira. Kamu tahu, Papa hampir berhasil mendapatkan bukti. Tapi tiba-tiba Andre datang dan mencoba menolong mereka. Kamu tidak merasa ada yang ganjil? Apa maksud Papa? Kamu merasa tidak kalau Amira sudah membuat kamu tersingkir? Dan sekarang dia menggoda Andre untuk mendapatkan perlindungan supaya dia terbebas dari tuduhan pemerasan itu. Dia menggait Andre untuk kepentingannya sendiri. Amira nggak mungkin ngelakuin ini. Nggak mungkin. Oh, rupanya kalian di sini. Sekarang udah hampir maghrib. Kita buka puasa bersama yuk. Papa, Reza, ada masalah? Oh, tidak ada apa-apa. Tadi kita cuma berdebat masalah pekerjaan. Iya, Ma. Kirain kenapa-kenapa. Ke ruang makan, kita buka puasa bersama-sama, semua karyawan udah nungguin. Ibu, daripada nanti lupa, saya minta tanda tangan Ibu sekarang untuk berkas ini. Saya sudah minta tanda tangannya Pak Johan, sekarang tinggal tanda tangan Ibu. Aduh, Mit, kenapa nggak dari tadi? Ini kan udah mau maghrib, mau buka puasa. Besok aja ya? Tapi besok pagi berkasnya akan dipakai, Bu. Daripada nggak ada waktu, mendingan sekarang kan? Ya udah, sini mana? Beres kan? Mama ke ruang makan duluan ya. Iya, Ma. Yes! Akhirnya kita berhasil, Mas. Ada tanda tangannya Bu Sandra di surat wasiat ini. Kamu benar-benar selingkuhan cerdas. Akhirnya, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Karena harta Sandra sudah berada di tangan saya. Mas Reza, Bu Sandra, tumben kok nggak sama Mira? Bukannya Bu Amira sudah keluar dari rumah sakit ya? Iya nih, biasanya kan sebelahnya Pak Reza itu Bu Amira. Ya, jadi kan aneh kalau nggak ada. Amira lagi. Jadi hilang deh selera makan gua dengan namanya dia. Kalian tahu kan, Amira tuh baru pulang dari rumah sakit. Masa dia langsung kesini sih? Ya dia perlu istirahat lah. Loza, mau kemana? Aku mau ke musola, Ma. Nanti kalau udah selesai jamaah, temuin Mama ya. Ada yang Mama mau bicarakan. Insya Allah, Ma.
Kak, makanannya dimakan dong, Kak. Biar cepet sembuh, Kak. Yuk dong, Kak. Iya, Ri. Kakak coba ya. Kata guru agama Riri, kalau bulan Ramadan itu emang banyak cobaannya, Kak. Ya, kita sabar aja ngadepinnya. Makasih ya, Ri. Kamu bisa bikin kakak semangat. Sama-sama, Kak. Kamu kenapa, Za? Mukanya kok suntuk begitu? Ada masalah sama Amira? Enggak, Ma. Nggak usah khawatir. Nggak ada apa-apa kok. Nggak usah bohong deh sama Mama. Mama hafal betul kebiasaan kamu. Apalagi kalau kamu lagi suntuk, muka kamu tuh nggak bisa dibohongin. Pasti kamu ada masalah sama Amira. Kalau kamu nggak mau cerita sama Mama, Mama akan tanya langsung sama Amira. Ma, jangan, Ma. Loh, memangnya kenapa? Nggak apa-apa, Ma. Biar ini jadi masalah Reza sama Amira. Reza yakin kok kalau Reza bisa mengatasi semua ini. Oke, Mama nggak akan ikut campur. Tapi kalian berdua juga jangan diam-diaman terus. Sesama Muslim nggak boleh diam-diaman selama 3 hari. Dosa. Iya, Ma. Makasih ya. Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Lo tuh gak ada kapok-kapok. Gue udah bilang berkali-kali sama lo, tolong jauhin Amira. Kamu selama ini masih curiga sama aku dan Tante Yasmin kan? Kamu masih ngira kalau aku dan Tante Yasmin itu adalah semua yang ngelakuin ini? Selama ini aku dekat sama kamu, karena aku emang cinta sama kamu. Aku ingin melindungi kamu. Udah lah, Za, aku nggak percaya sama omongan kamu. Kamu ngelakuin ini semua karena kamu pengen uang kamu kembali, iya kan? Ya Allah. Aku nggak tahu gimana dengan Reza. Aku nggak bisa ngeliat Reza sedih kayak gini. Apalagi kalau Reza sedihnya karena aku. Tapi aku juga nggak suka. Aku nggak suka dengan cara Reza memperlakukan aku dan Tante Yasmin. Kenapa Reza bisa nuduh aku dan Tante Yasmin yang mencuri uang dia? Ya Allah, tolong berilah petunjuk. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan sama Amira sekarang? Aku cinta dia, tapi aku gak suka sama sikapnya yang udah nuduh aku seperti itu. Reza, lo akan kalah bersaing sama gue. Karena gue bisa pastiin hal itu. Gue akan dapetin Amira. Nah, ini dia si Buluk. Loh, kok gelangnya nggak ada? Kakak! Kak Amira!
Kenapa sayang? Gelangnya Buluk nggak ada, Kak. Astagfirullahaladzim. Kok bisa nggak ada, Ri? Mungkin nggak kalau ternyata nyangkut dalam mesin cuci. Kita cari ya. Ayo. Kok nggak ada ya, Ri? Nggak ada, Kak. Oh, coba kita cari di sana. Ada, Ri? Nggak ada, Kak. Ri, gimana kalau kita tanya sama mama kamu? Siapa tahu mama kamu tahu gelangnya ada di mana. Kak, kalau mama ngeliat, pasti ada di kamarnya, Kak. Waktu itu aja barang aku hilang. Ternyata ada di kamar mama, Kak. Kita cari aja yuk, Kak. Enggak, sayang. Masa kakak harus ke kamar mama kamu? Nggak enak, Ri. Nggak sopan. Udahlah, Kak. Nggak apa-apa. Nanti kalau ada mama, kakak bilang aja sama mama. Lagi nemenin Riri, gitu, Kak. Ya. Udah, yuk. Udahlah, Kak. Ayo, nggak apa-apa kok. Lagian kan kita kesini bukan mencuri barangnya mama. Tapi kan nggak sopan masuk kamar orang. Ya, sekali-sekali nggak apa-apa lah, Kak. Yuk. Aduh. Kenapa, Kak? Itu kan tas olahraganya Mama. Nggak apa-apa, Ri. Cuman ada yang aneh sedikit. Apa jangan-jangan gelangnya si Buluk ada di tas itu, Kak? Coba aja periksa, Kak. Wah, uangnya banyak banget, Kak. Mama lega sekali. Sekarang Mama bisa belanja sepuasnya setiap hari. Dan tugas Papa tetap bawain semua barang-barang Mama. Jangan sampai enggak. Oke, Bos. No problemo. Mama tenang aja. Sekarang Papa juga lega kok. Sekarang Papa udah nggak punya utang lagi deh. Ya itu kan karena Mama. Tante Yasmin. Tante senangnya udah puas. Amira? Pertama, kenapa tas ini bisa sampai ada di sini? Kedua, uang siapa yang ada di dalam tas ini? Itu uang pendapatan kafe. Iya. Selama bulan Ramadan ini keuntungan kafe sangat berlipat ganda. Harusnya Tante nggak usah bilang sama kamu. Cuman karena kamu tanya ya, Tante bilang sekarang. Jangan bohongin aku, Tante. Aku tahu, tas ini bukan punya Tante. Tas Tante Yasmin udah aku tinggal di rumah tua. Sekarang aku tahu kenapa Tante Yasmin nyuruh aku datang ke fitness center buat ngambil tas Tante yang ketinggalan. Ternyata omongannya Pak Johan sama Reza itu benar. Tante adalah pemerasnya. Enggak, Amira. Enggak. Itu enggak benar. Maaf ya, Tante Yasmin. Aku akan ngembaliin uang ini ke Reza. Amira! Aduh! Gawat nih. Kalau sampai Amira melakukan apa yang dibilang tadi, bahaya. Sebenarnya ada apa sih, Ma? Papa nih bingung nih. Kenapa Amira tadi bilang Mama memeras? Hah? Udah nggak usah banyak tanya deh. Nggak lihat Mama lagi stres. Wah, aku harus gimana lagi nih sekarang? Aku ada ide. Ya Allah, gimana caranya supaya aku bisa hadapi Reza? Baru aja kemarin aku marah-marahin dia masalah ini. Dan sekarang
Sekarang tasnya ada di aku dan aku yakin banget pasti Reza akan marah sama aku. Ini aku yang salah. Enggak. Aku harus berani untuk ngomong sama Reza. Biar gimana pun juga Reza harus tahu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Mau apa lagi Anda ke sini? Saya mau mengaku kalau selama ini saya yang melakukan pemerasan terhadap Reza. Bagus kalau kamu ngaku. Tapi sebaiknya kamu jangan ngaku di hadapan kita berdua aja. Kamu ngaku di hadapan Reza dan Amira. Biar mereka tahu. Amira sudah tahu masalah ini. Dan dia berencana untuk memberitahukan pada Reza. Tapi saya butuh bantuan kalian saat ini. Ngapain kita harus bantuin kamu? Kamu bukan siapa-siapa di sini. Jadi jangan sok ngatur-ngatur. Mendingan kamu pergi dari sini. Tuh, saya memang bukan siapa-siapa. Tapi saya bisa mengatur kalian karena saya punya ini. Akhirnya kita berhasil menukar sampel darah Sandra. Tidak sia-siakan. Saya pura-pura nangis seperti orang bodoh di depan petugas lab itu. Jadi posisi kita aman. Sandra tidak curiga lagi terhadap Amira. Jadi kamu takut ya dengan bukti ini? Kalian bisa aja mencuri rekaman ini dari saya. Tapi saya sudah tahu semuanya mengenai masalah Amira dan Bu Sandra. Jadi kalau sampai Bu Sandra tahu masalah ini, bagaimana dengan nasib kalian berdua ya? Jadi mau kamu apa? Saya cuma minta sedikit dari seluruh kekayaan Bu Sandra. Dan satu lagi. Saya punya penawaran yang pasti sangat menarik buat kalian berdua. Tawaran apa? Oke, kami setuju. Good. Ngapain dia di sini? Tante Yasmin datang ke sini untuk menjelaskan kenyataan soal Amira sama kita. Maaf kalau saya mengganggu. Reza, tunggu. Mau kemana kamu? Lanjutin kerjanya aja, Pak. Aku malas ngebahas soal Amira sekarang. Lebih baik aku nggak tahu apa-apa tentang dia. Kamu salah, Za. Kamu harus dengar ini. Ini penting buat kamu. Iya, Reza. Saya sering sekali memperhatikan Amira sendirian dalam kamar. Bicara sendiri dan merencanakan sendiri sesuatu yang menyebut-nyebut nama kamu. Sebelumnya saya nggak mau suzon karena saya pikir dia sedang jatuh cinta. Tapi lama-lama, setelah saya dengar-dengar lagi, semua ini ada hubungannya dengan uang kamu. Maksudnya? Iya, Reza. Ternyata selama ini dialah yang sudah memeras kamu. Itulah kenyataannya, Za. Amira tidak sepolos yang kita kira. Nggak mungkin. Saya nggak percaya kalau dia orangnya. Kamu boleh tidak percaya, tapi itu kenyataannya. Bu Yasmin menemukan sendiri tas kamu yang berisi uang itu di kamar Amira.
Reza nggak akan pernah percaya sebelum Reza ngebuktiin sendiri semua kebenarannya. Permisi, Pak. Aku harus bisa. Ya, aku harus bisa ngebuang rasa ketakutan aku untuk nemuin Reza. Lagian, aku punya niat baik untuk ketemu sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan semua berjalan lancar. Subhanallah, Reza? Zah, aku baru aja menemuin kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa, Zah? Jangan so suci kamu, Amir. Kedatangan aku sini karena aku mau tahu. Apa benar kamu yang memeras aku, Amir? Reza, kamu masih nggak percaya sama aku? Kamu masih nuduh kalau aku yang lakuin ini semua? Kenapa tas ini ada di kamar kamu, Amir? Apa isinya? Itu... Ternyata benar apa yang mereka bilang. Kalau kamu adalah orang yang memeras aku, Amira. Kalau ini buktinya, tas dan uang ini ada di kamar kamu. Ternyata kamu gak sepolos yang aku kira, Amira. Enggak, Zah. Ini semua nggak bener, Zah. Aku nggak ngelakuin itu. Kamu harus percaya sama aku. Diam, Amira! Bersihkan diriku. Jadi, Pak Johan sama Ibu Mita sekongkol dengan Tante Yasmin. Kalau memang iya, kenapa? Sekarang juga pergi dari rumah saya. Pergi, sini. Pergi, sini. Aku berharap Amira yang terbaik. Tapi ternyata dia lebih buruk dari yang terburuk sekali.